Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tentang materi unsur, molekul, senyawa, dan asam basa dengan dosen pengampu Bapak Khairil Arif MPD. Yang mana kami di sini dari kelompok 4 beranggotakan yang pertama saya sendiri Anissa Rahmadani, lalu rekan saya selanjutnya yaitu ada Aulia Dewi, Deviana Rahmadani, Dila Febrina, dan ada Fahri Raza. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang unsur. Apa sih itu unsur? Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya yaitu hidrogen, oksigen, nitrogen, aluminium, karbon, dan lain sebagainya. Jenis unsur yang ada di alam ini ada 90 jenis unsur. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan, kini para ahli telah berhasil membuat beberapa unsur baru. Saat ini telah dikenal 114 jenis unsur dan mungkin masih akan bertambah lagi. Nah, berdasarkan penemuannya unsur dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada unsur alami. Unsur alami adalah unsur yang merupakan unsur murni yang didapatkan di kulit bumi. Unsur alami saat ini sudah ditemukan 90 unsur. Contohnya, unsur alami yang sangat bermanfaat bagi kehidupan adalah oksigen. Sedangkan unsur yang paling banyak di alam adalah hidrogen. Yang kedua ada unsur buatan. Unsur buatan adalah unsur yang dibuat di dalam laboratorium yang biasanya berusia pendek. Contoh unsur buatan adalah teknesium, kurium, berkelium, dan masih banyak lagi. Para peneliti membuat unsur buatan biasanya dengan cara partikel-partikel yang digerakkan dengan kecepatan sangat tinggi sebelum ditabrakkan dengan unsur lain untuk membentuk suatu unsur campuran. Unsur juga dikelompokkan berdasarkan sistem pendidik unsur oleh ilmuwan, agar lebih mudah dibedakan berdasarkan sifatnya. Berikut ini penggolongan unsur berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu unsur logam. Unsur logam adalah unsur yang memiliki sifat mengkilap dan umumnya merupakan penghantar listrik dan penghantar panas yang baik. Unsur-unsur logam biasanya berwujud padat, kecuali raksa, dan unsur logam pun juga mudah dibentuk. Mari kita bahas lebih rinci ya Sobat IPA terkait dengan beberapa unsur logam. Yang pertama yaitu ada natrium. Natrium merupakan unsur golongan 1A atau alkali yang memiliki daya reduksi paling rendah. Pembuatan natrium dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan proses elektrolisis NaCl, yaitu dari air asin yang mengandung NaCl diuapkan sampai kering, kemudian padatan yang terbentuk dihancurkan untuk kemudian dilelehkan kembali. Natrium juga digunakan untuk mengisi lampu penerangan di jalan maupun di kendaraan. Hal ini dikarenakan emisi warna kuningnya yang mampu menembus kabut dan dapat digunakan sebagai cairan pendingin pada reaktor atom. Yang kedua ada magnesium. Magnesium merupakan unsur yang sangat melimpah di kulit bumi, akan tetapi tidak mudah membuatnya dalam bentuk unsur. Sumber utama yang menghasilkan magnesium adalah air laut 0,13% dengan kadar magnesiumnya. Magnesium dapat diperoleh melalui proses Downs, yang mana tahapannya yang pertama yaitu magnesium dapat diendapkan sebagai magnesium hidroksida dengan menambahkan CaOH 2 kali ke dalam air laut. Yang kedua yaitu tambahkan asam klorida untuk mendapatkan kloridanya, yang kemudian diperoleh kristal magnesium klorida. Yang ketiga yaitu elektrolisis leburan kristal, yang mana kita melakukan terlebih dahulu penambahan magnesium dengan magnesium klorida yang mengalami hidrolisis sebagian ke campuran leburan natrium dan kalsium klorida. Hal ini dilakukan untuk menghindari terbentuknya MgO saat kritas MgCl6H2O dipanaskan. Adapun kegunaan magnesium yaitu yang pertama, pencegahan korosi pipa besi di tanah dan dinding kapal laut. Yang kedua, magnesium dapat digunakan sebagai obat emah karena dapat menetralkan kelebihan asam lambung. Dan juga sebagai bahan pasta gigi, senyawa yang terkandung adalah MgOH 2 kali. Yang ketiga, MgSO4 dapat digunakan sebagai obat pencahar atau laktasi usus. Yang keempat, magnesium dapat digunakan sebagai bahan konstruksi pesawat terbang karena perpaduan ini kuat dan ringan. Oke, yang ketiga yaitu ada aluminium. Aluminium ialah unsur melimpah ketiga terbanyak yang ada di kerak bumi, sesudah oksigen dan silikon. Aluminium mencapai 8,2% dari massa total. Biji yang paling penting untuk diproduksi aluminium adalah bauksit, yaitu aluminium yang teroksida terhidrasi yang masih mengandung 50-60% Al2O3, 1-20% Fe2O3,
1-10% silika dan sedikit logam transisi, lalu sisanya adalah air. Pengolahan aluminium dapat dilakukan dengan dua cara. Yang mana yang pertama yaitu tahap pemurnian. Pada tahap ini, aluminium yang diproduksi dari bauksit yang mengandung besi oksida Fe2O3 dan silika dimurnikan dengan melarutkan bauksit tersebut ke dalam NaOH. Besi oksida Fe2O3 yang bersifat basah tidak larut dalam air NaOH. Tahapan yang kedua yaitu ada tahap elektrolisis, yang mana Al2O3 dicampurkan dengan kriolit. Lalu larutan Al2O3 dalam kriolit dielektrolisis menggunakan karbon sebagai katode dan anode, yang mana anodenya yaitu batang karbon dan katodenya itu bejana besi yang dilapisi karbon. Aluminium juga memiliki beberapa kegunaan, antara lain yang pertama, dapat dipergunakan untuk peralatan rumah tangga seperti sendok, panci, bingkai jendela, sampai kerangka bangunan karena sifatnya yang ringan. Yang kedua yaitu pelapisan kemasan biskuit, coklat, dan rokok. Yang ketiga yaitu tawas, yaitu dapat digunakan sebagai penjernih air dan zat anti keringat. Dan yang keempat ada AlOH3 kali, yaitu dapat digunakan untuk menetralkan asam lambung yang berlebihan. Unsur logam yang keempat yaitu ada besi. Besi merupakan unsur keempat terbanyak di muka bumi. Di alam, besi terdapat dalam bentuk senyawa, antara lain sebagai hematit, magnetit, pirit, dan siderit. Selain sangat reaktif, yaitu cepat teroksidasi membentuk karat dalam udara lembab, besi murni juga bersifat lunak dan liat. Proses pembuatan besi dilakukan melalui dua tahap, yang mana yang pertama ada tahap peleburan besi. Peleburan besi dilakukan dalam suatu alat yang disebut blast furnace, atau tungku sembur. Tungku ini memiliki tinggi yang cukup besar, sekitar 40 meter dan lebar 14 meter. Tungku ini terbuat dari batu bata yang tahan terhadap suhu panas yang tinggi. Bahan yang dimasukkan dalam tungku ini ada 3 macam, yaitu biji besi yang dikotori pasir, batu kapur untuk mengikat kotoran, karbon, dan sebagai zat pereduksi. Tahap yang kedua yaitu peleburan ulang besi baja. Logam yang kelima yaitu ada tembaga. Tembaga merupakan unsur logam dengan karakteristik kemerahan yang terdapat secara bebas di alam maupun dalam bentuk senyawanya. Biji tembaga yang terpenting adalah kalkopirit atau CuFeS2 kali. Dengan tembaga, yang mana tembaga dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu yang pertama ada flotasi atau pengapungan busa untuk memekatkan biji tembaga. Yang kedua ada pemanggangan atau roasting. Reaksi yang terjadi adalah reaksi dengan udara pada suhu tinggi untuk mengkonversi besi menjadi oksidasinya dan menyisakan tembaga sebagai sulfida. Adapun kegunaan tembaga yang pertama, tembaga merupakan penghantar panas dan listrik yang sangat baik, maka banyak digunakan pada alat-alat listrik. Yang kedua, bahan pembuat uang logam seperti kuningan, yaitu campuran antara tembaga dan seng, perunggu, yaitu campuran antara tembaga dan timah, monel, dan alniko. Yang ketiga yaitu kegunaan tembaga ada sebagai bahan pembuatan perhiasan, yaitu campuran tembaga dan emas. Yang keempat, tembaga sulfat atau CuSO4 dalam air berwarna biru banyak digunakan sebagai zat warna. Yang terakhir ada CuCl4 digunakan untuk menghilangkan kandungan belerang pada pengolahan minyak. Nah, unsur logam yang terakhir yang akan kita bahas yaitu ada timah. Timah adalah salah satu unsur kimia yang tergolong dalam unsur logam yang memiliki warna putih perak, relatif lunak, tahan karat, dan memiliki titik leleh yang rendah. Timah biasanya terdapat dalam dua bentuk alotropi dengan karakteristik yang berbeda, yaitu timah putih atau logam yang stabil hanya pada suhu di atas 14 derajat Celcius dan timah abu-abu dalam bentuk non-logam yang stabil pada suhu di bawah 13 derajat Celcius. Timah banyak digunakan dalam industri makanan, yaitu dalam pembuatan kaleng kemasan seperti untuk roti, susu, cat, dan buah. Selain dalam industri makanan, timah juga digunakan untuk membuat logam campur, misalnya perunggu, campuran timah, tembaga, dan seng, dan solder yang merupakan campuran timah dan timbal. Baik, itu tadi adalah unsur logam. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan unsur non-logam. Unsur non-logam adalah unsur yang tidak memiliki sifat seperti logam. Pada umumnya, unsur non-logam berwujud gas dan padat pada suhu dan tekanan normal. Contoh unsur non-logam yang berwujud gas adalah oksigen, nitrogen, dan helium. Contoh unsur non-logam yang berwujud padat adalah belerang, karbon, dan fosfor. Unsur logam ini juga mudah dibentuk.
Selanjutnya kita akan membahas beberapa unsur non-logam. Yang pertama yaitu ada karbon. Karbon terdapat di alam dalam keadaan bebas seperti intan dan grafit. Adapun dalam keadaan ikatan sebagai bahan bakar mineral, antrasit, batu bara, dan sebagai minyak tanah. Karbon awal mula terdapat di alam sebagai hasil pembuatan arang amorf, misalkan kokas dari penyulingan kering batu bara, arang kayu dari pembakaran kayu. Dampak negatif dari karbon ini yang pertama yaitu karbon dioksida atau CO2 terjadi karena pemakaian bahan bakar dari fosil, yang mana adanya pembakaran ini menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Yang kedua yaitu ada CFC atau klorofluorokarbon, yang mana CFC ini memiliki dampak yang sangat besar, yaitu dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon dan berkontribusinya terhadap efek rumah kaca. Yang ketiga ada klorofrom atau CCl4 yang menyebabkan kerusakan hati dan ginjal, yang mana bersifat racun jika ditelan. Unsur non-logam yang kedua yaitu ada silikon, yang mana silikon merupakan unsur non-logam yang bersifat semikonduktor sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku pada kalkulator, transistor, komputer, dan baterai solar. Dan yang ketiga ada nitrogen, yang mana nitrogen ini banyak terdapat di alam dalam keadaan bebas sebagai N2. Nitrogen di udara terdapat kurang lebih 80% dari volume udara. Senyawa nitrogen di alam antara lain seperti zat telur pada protein, amonia, dan berbagai senyawa organik. Tumbuhan-tumbuhan yang berasal dari keluarga leguminosa juga mengambil nitrogen dari udara. Unsur non-logam yang keempat ada fosfor. Unsur ini tidak terdapat dalam keadaan bebas karena daya gabungnya terhadap oksigen besar. Senyawa fosfor yang terdapat di alam antara lain ada apatit dan fosfrit. Apatit merupakan senyawa yang banyak mengandung Ca3PO4 dua kali dan juga mengandung kapur CaCl2. Sedangkan fosfrit atau kalsium fosfat terdapat dalam tulang binatang yang menyusui. Unsur non-logam yang kelima yaitu ada belerang. Belerang adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dengan nomor atom 16. Belerang dihasilkan dari proses vulkanisme dengan bentuk non-metal yang tak berasa dan multivalensi. Belerang merupakan unsur penting untuk kehidupan dan ditemukan dalam dua asam amino. Penggunaan pada umumnya terutama dalam fertilizer, namun juga dalam bentuk mesiu, korek api, insektisida, dan fungisida. Belerang banyak digunakan di bidang industri seperti cat, kertas, plastik, bahan sintesis, minyak bumi, industri karet dan ban. Belerang juga dapat dipakai sebagai obat pemberantas jamur dan untuk memasak getah karet dan getah perca. Materi selanjutnya yaitu senyawa. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih yang sederhana dengan cara kimia. Adapun ciri-ciri senyawa yang pertama yaitu terbentuk dari dua unsur atau lebih yang disusun secara reaksi kimia biasa. Yang kedua yaitu memiliki perbandingan komposisi yang tetap, kehilangan sifat zat asalnya, dan yang terakhir itu bisa diuraikan secara kimia tapi tidak secara fisika. Selanjutnya yaitu sifat-sifat senyawa. Yang pertama yaitu senyawa bisa terbentuk melalui proses reaksi kimia. Yang kedua, senyawa tidak dapat dipisahkan dengan komponen penyusunnya. Yang ketiga yaitu komponen penyusun pada senyawa memiliki suatu perbandingan tertentu yang sifatnya tetap. Yang keempat itu senyawa dapat dikategorikan sebagai senyawa zat tunggal. Yang kelima itu senyawa memiliki sifat-sifat tertentu yang berbeda dengan unsur-unsur pembentuknya. Selanjutnya yaitu macam-macam senyawa. Senyawa dibagi menjadi dua, senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik adalah senyawa molekuler dengan kandungan utama dalam senyawa tersebut adalah atom karbon hidrogen. Selanjutnya itu senyawa anorganik. Anorganik adalah senyawa yang terbentuk dari ikatan ion. Senyawa anorganik hanya memiliki sedikit atom karbon atau tidak sama sekali. Contoh senyawa organik itu glukosa, yang kedua itu asam amino, yang ketiga itu gliserol. Dapat kita lihat itu gambar struktur senyawa glukosa, asam amino, dan lemak gliserol. Contoh-contoh senyawa anorganik yang pertama itu air, kaca, teflon, amonia, arsenik,
kuningan. Dan asam klorida, karbon dioksida, natrium hidroksida, silikon karbida, aluminium oksida, dan kalsium hidroksida. Baik teman-teman semua, materi selanjutnya yaitu campuran. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi ini, yang pertama yaitu definisi campuran, kedua klasifikasi pemisahan campuran, yang ketiga yaitu jenis pemisahan campuran. Tahukah teman-teman apa itu campuran? Nah, campuran adalah penggabungan dua atau lebih zat yang dalam penggabungan ini zat-zat tersebut mempertahankan identitas kimianya masing-masing. Dengan kata lain, masih memiliki sifat dari penyusun campuran tersebut dan berbeda dengan senyawa yang memiliki sifat berbeda dengan penyusunnya. Contoh campuran adalah tanah, air laut, udara, larutan obat, larutan garam, dan lain-lain. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran heterogen terbagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang memiliki komposisi yang sama dan seragam serta tidak ada batas di setiap bagian. Contoh campuran homogen dalam kehidupan sehari-hari adalah udara yang kita hirup saat melakukan proses penarikan pernafasan mengandung beberapa gas seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air dalam keadaan dingin. Yang B yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang memiliki komposisi masing-masing zat yang tidak sama di setiap tempat dalam campuran tersebut. Contohnya yaitu campuran serbuk besi dengan belerang. Campuran heterogen ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu suspensi dan koloid. Pada gambar berikut ini dapat kita lihat bahwa campuran homogen dengan contoh yaitu air dengan gula. Setelah dilakukan pengadukan, air dan gula larut dan tidak kelihatan yang mana gula dengan airnya. Yang selanjutnya yaitu campuran heterogen dengan contoh yaitu larutan minyak dengan air. Dapat kita lihat bahwa minyak tidak dapat menyatu dengan air. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa campuran heterogen terbagi menjadi dua yaitu koloid dan suspensi. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau dua fase antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi yang dipecah tersebar secara merata di dalam zat lain. Sedangkan suspensi adalah campuran heterogen di mana ukuran partikel yang terdispersi besar dan tersebar merata pada medium terdispersinya. Selanjutnya itu prinsip pemisahan campuran. Prinsip pemisahan campuran pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya. Yang pertama yaitu wujud zat. Yang kedua ukuran partikel. Yang ketiga titik leleh. Yang keempat sifat magnetik. Dan yang kelima yaitu kelarutan. Jenis-jenis pemisahan campuran. Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan penyaring. Penyaring akan menahan zat padat yang mempunyai ukuran lebih besar daripada pori-pori penyaringnya. Dapat kita lihat pada gambar di samping bahwa untuk melakukan filtrasi kita menggunakan kertas saring. Kertas saring berfungsi untuk menyaring residu yang terpisah dengan filtratnya. Jenis pemisahan campuran yang kedua yaitu destilasi. Destilasi atau biasa juga disebut dengan penyulingan merupakan teknik pemisahan yang didasari atas perbedaan titik didih atau titik cair dari masing-masing zat penyusun campuran. Untuk proses destilasi itu sendiri dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Yang ketiga yaitu kristalisasi. Pengkristalan atau kristalisasi merupakan metode pemisahan zat padat yang telah terlarut dengan air sehingga membentuk larutan. Pengkristalan dapat dilakukan untuk memisahkan campuran homogen dan heterogen. Untuk proses kristalisasi itu sendiri dapat kita lihat pada gambar di samping yang mana kita menggunakan gelas kimia, tungku 3 kaki, dan lampu spiritus. Yang keempat yaitu kromatografi.
Kromatografi adalah cara pemisahan berdasarkan perbedaan kecepatan peramatan pelarut pada suatu lapisan zat tertentu. Dasar pemisahan metode ini adalah kelarutan dalam pelarut tertentu, daya absorpsi oleh bahan penyerap, dan volatilitas atau daya penguapan. Contoh proses kromatografi sederhana yaitu kromatografi kertas untuk memisahkan tinta, seperti gambar di samping ini. Yang kelima adalah sentrifugasi. Suspensi yang partikel-partikelnya sangat halus tidak bisa dipisahkan dengan cara filtrasi. Partikel-partikelnya dapat melewati saringan bahkan menutupi lubang pori-pori saringan sehingga cairan tidak dapat lewat. Cara untuk memisahkan suspensi adalah dengan membiarkannya hingga mengendap. Itulah paparan materi mengenai campuran yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai asam basah. Terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari asam. Nah, apa itu asam? Definisi asam pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan yang berasal dari Swiss, yaitu Svante August Arrhenius, atau yang lebih dikenal dengan Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen H+, atau ion hidronium H3O+. Senyawa asam ini memiliki kegunaan yang banyak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, senyawa asam banyak terkandung dalam buah-buahan yang rasanya asam seperti belimbing, mangga, jeruk, dan lemon. Selain itu, senyawa asam juga terdapat dalam makanan, minuman seperti susu, manisan, asam sitrat, soft drink atau asam sitrat, dan acar mentimun atau asam cuka. Antara dalam bidang industri yaitu untuk pembersih dari karat, bahan pembuatan pupuk nitrogen, bahan pupuk kimia, dan cairan pengisi aki. Senyawa asam ini memiliki ciri-ciri yang dapat kita lihat, yaitu yang pertama memiliki rasa asam. Telah disebutkan bahwa salah satu ciri senyawa asam adalah mempunyai rasa asam. Yang selanjutnya dapat menghantarkan arus listrik. Semua senyawa asam dapat membentuk cairan yang dapat menghantarkan arus listrik. Asam dapat menghantarkan arus listrik karena dalam larutan asam terdapat ion yang bermuatan listrik. Yang selanjutnya yaitu dapat bereaksi dengan sebagian besar logam. Senyawa asam dapat bereaksi dengan logam seperti seng, besi, nikel, magnesium, dan beberapa logam lainnya. Yang selanjutnya bereaksi dengan basa membentuk garam dan air. Semua asam jika bereaksi dengan basa akan membentuk garam, sumber, dan air. Reaksi asam dan basa dikenal dengan istilah reaksi penetralan. Selanjutnya dapat dideteksi dengan kertas lakmus. Kertas lakmus merupakan kertas yang mengandung senyawa organik tertentu yang dapat dipakai untuk membedakan larutan asam dan larutan basa. Lakmus merah jika dicelupkan dengan larutan asam akan tetap berwarna merah. Namun jika dicelupkan dengan larutan basa akan berubah menjadi warna biru. Sedangkan lakmus biru jika dicelupkan dengan larutan asam akan berubah menjadi warna merah. Namun jika dicelupkan dengan larutan basa akan tetap berwarna biru. Selanjutnya adalah senyawa basah. Pengertian basah yaitu adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Basa dapat disebut sebagai aseptor proton karena senyawa basa menerima ion H+ proton yang berasal dari asam. Contoh dari senyawa basa ini adalah natrium hidroksida NaOH, kalium hidroksida KOH, amonium hidroksida NH4OH, dan kalium hidroksida CaOH2. Pada proses terjadinya senyawa basa terjadi ketika reaksi pelepasan ion hidroksida OH dari senyawa basa. Contohnya pada senyawa amonium hidroksida NH4OH dari NH4+ ditambah OH-. Senyawa basa selain menghasilkan ion hidroksida yang bermuatan negatif juga meninggalkan sisa yang berupa ion positif. Pada contoh di atas dihasilkan ion positif amonium atau NH4.
Sama halnya dengan senyawa asam, senyawa basa juga memiliki ciri-ciri. Berikut beberapa ciri-ciri dari senyawa basa. Yang pertama, terasa pahit dan terasa licin di kulit. Senyawa basa sebagian besar mempunyai rasa pahit dan juga getir. Yang selanjutnya, bereaksi dengan sebagian besar logam menghasilkan endapan dan senyawa logam. Senyawa basa dapat bereaksi dengan sebagian logam seperti magnesium, kalsium, aluminium, dan beberapa logam lainnya membentuk suatu endapan putih. Ciri-ciri senyawa basa yang ketiga yaitu dapat menghantarkan arus listrik. Senyawa basa dalam larutannya dapat menghantarkan arus listrik karena menghasilkan ion hidroksida atau OH- dan sisa basa yang bermuatan positif. Ion-ion inilah yang dapat menghantarkan arus listrik sehingga bisa termasuk larutan elektrolit. Senyawa basa dibedakan menjadi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Kuat lemahnya suatu senyawa tergantung pada kemampuan senyawa basa dalam melepaskan ion hidroksida, di mana basa kuat adalah senyawa basa yang dapat melepaskan ion hidroksida dalam jumlah banyak, sedangkan basa lemah adalah basa yang mampu melepaskan ion hidroksida dalam jumlah yang sedikit. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari ion positif, sisa basa, dan ion negatif, sisa asam. Proses terbentuknya garam yaitu sifat garam sangat tergantung pada sifat asam dan basa pembentuknya. Campuran asam kuat dengan basa kuat akan membentuk garam yang sifatnya netral. Sementara campuran yang asamnya kuat dan basanya lemah akan membentuk garam yang sedikit asam. Dan campuran asam lemah dan basa kuat akan membentuk suatu yang sedikit basah. Garam dalam kehidupan sehari-hari contohnya yaitu garam pada soda kue atau natrium hidrokarbonat, soda abu natrium karbonat, dan obat pengawet makanan natrium benzoat. Itulah paparan materi dari kelompok 4. Terima kasih telah menonton. Kami minta maaf apabila terjadi kesalahan, baik kesalahan dalam penyampaian maupun kesalahan dalam pembuatan video ini. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.